God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing, and I believe His promise is true. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing, and I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can. Tunjukkan surat izin mengemudi. Tuh, saya ini tuh gak melakukan kesalahan. Saya itu anak baik. Iya, memang anak baik. Tapi pemeriksaan ini ditujukan untuk semua orang loh. Ayo, mana surat izin mengemudinya? Ya, saya lupa Bu Polisi. Tapi gimana ya? Saya ini kan anaknya itu baik ini. Saya itu taat papa mama dan juga rajin belajar. Jadi aman, baik lah. Kalau mau mengemudi kendaraan harus ada surat izin mengemudi. Kalau anak baik pasti tahu aturan. Jadi jika tidak ada surat izin mengemudi, itu artinya tidak boleh mengemudi kendaraan. Oh begitu. Siap Bu Polisi. Saya akan berjanji membawa surat izin mengemudi. Ya, wah, udahan mah mainnya. Iya, tadi main terus Ya dong, kita mulai ibadahnya. Betul sekali, kita sama-sama ya adik-adik di rumah. Hai. Welcome to Kids Cats Rocky Kingdom Kids. So, before we continue worship, there are Three important rules that you must obey. Listen carefully. Yang pertama nih Kak. Duduklah yang baik di tempatmu, sit nicely guys. Oh ya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi. Wis. Yang kedua, when praising God you have to be enthusiastic, yaitu adik-adik berdiri, bernyanyi dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak. And last, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Cats Rocky Kingdom Kids. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids Cats Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, di hari ini Tuhan kami boleh berkumpul ya Bapak, baik adik-adik yang ada di rumah Tuhan maupun dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah. Tuhan tolong mereka semua sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, dengan penuh antusias Tuhan. Kami berdoa buat setiap kakak-kakak maupun adik-adik Rocky yang terlibat dalam pelayanan juga Engkau berkati mereka Tuhan, biar pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua Tuhan, dan nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memimpin ibadah Rocky pada hari ini Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya bermain. Di permainan kita di minggu ini kita akan bermain opposite word, yang berarti lawan kata. Cara mainnya adik-adik, nanti kakak akan kasih tahu nih kayak instruksi seperti kanan, kiri, maju, mundur, nah gitu. Karena namanya opposite word, jadi adik-adik di rumah dan kakak-kakak yang di sini yang nanti akan main harus melakukan lawan katanya. Jadi kalau misalnya kiri harus ke kanan, dan kalau kanan
harus ke kiri. Begitu juga yang lainnya. Nah, tapi supaya seru kalau jalan kan terlalu mudah ya. Misal kiri, kanan, terlalu mudah. Jadi nanti akan melompat, tidak boleh berjalan ya. Siap bermain bersama-sama sama kakak ya? Oke, kita siap bermain bersama kakak-kakak yang di sini. Kita sudah bagi tim 1 dan tim 2. Sebelum kita bermain, kita minta yel-yelnya dulu dong. Dari tim 1. Oke, sekarang kita coba tim 2. Oke, semuanya siap bermain? Kita mau atur barisan dulu. Siapkan tangannya di depan pundak. Iya, betul sekali. Yuk, sebelumnya kita mau percobaan dulu, yang benar dulu ya. Oke, yang benar. Oke. Yang benar sekali. Kalau kiri harus ke kiri, kanan ke kanan. Kita testing dulu, kakaknya tahu kiri kanan atau enggak. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Mohon maaf, lompat Kak tadi peraturannya. Oke. Sekarang kita coba yang opposite. Siap-siap? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Oke. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Mundur. Tim 2. Kita hitung poin untuk tim 1 ya. Dapat 10 poin. Kita akan coba lagi. Ayo sekali lanjut. Perhatikan ya, kakak akan lebih cepat lagi. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Oke. Maaf tim 1 ada yang salah, berarti sama-sama 10 poin. Iya. Kita coba sekali lagi ya. Yuk. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Maju. Oke, kakak mohon maaf, agak cepat sedikit ya kalau Gak boleh mikir dong, lagi. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Gimana adik-adik? Seru banget kan gamesnya? Nah, seperti biasa dari games ini kita belajar apa ya? Dari kakak yang sebelah sini. Belajar apa? Cepat berpikir. Wow. Tidak terpikirkan. Kalau apa? Belajar apa nih? Apa yang Pikir cepat. berpikir cepat? Oke, Wow. Jian. Harus pilih jalan yang benar. Haleluya, lanjut. Kamu Ren? Teamwork. Wah, biar nggak salah-salah. Iya betul. Silakan sama. Sampai ketemu di games berikutnya. Dah. It's time to question reminder. Kidsers, pelajaran minggu lalu yaitu tentang Yesus pokok anggur yang benar. Terdapat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Pertanyaan pertama, jelaskan gambaran Yesus sebagai pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita. Kakak bantu ya. Jadi gambaran Yesus sebagai pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita yaitu lambang anggur dipakai Tuhan untuk menggambarkan hubungan kita dengannya dan juga dengan Bapa. Yesus sebagai pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting-rantingnya, dan Bapa adalah pengusaha. Hubungan kita dengan Bapa yang terlandaskan oleh kasih tidak boleh terpisahkan. Pertanyaan kedua, menurut kamu, bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup kita? Kakak bantu lagi ya. Jadi, bagaimana cara kita menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup kita? Yaitu, hubungan kita dengan Tuhan Yesus harus melekat. Kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, kita juga bisa beribadah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Our hearts, our hands, we're reaching out to see you move.
semuanya memuji Tuhan. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Signs and wonders in his name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Mari kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. You spoke a word and brought the world to light. Your voice still echoes through the darkest night. I could try my best to count the stars. Nothing could compare to who you are. With you, everything is brought to light. With you, everything comes back to life. You died to make me whole. I want the world to know. With you, nothing is impossible. You called my name and told
berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi teladan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, namaku Jia. Namaku Alfa. Namaku Ero. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, atau Jesus is the way, the truth, and the life. Di Yohanes 14 ayat 6. Ero tahu nggak maksudnya? Ero tahu. Yesus adalah jalan, artinya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan sehingga kita menerima keselamatan. Orang yang menerima Yesus menerima jaminan kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman percaya kepada Yesus karena dialah satu-satunya jalan. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Ero tahu nggak artinya? Nggak tahu. Maksudnya adalah kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kebenaran itu bisa kita ketahui waktu kita membaca firman Tuhan atau the Bible. Semua yang kita butuhkan adalah di Alkitab. Jadi kalau teman-teman mau hidup dan dalam kebenaran, sukailah membaca firman Tuhan dan melakukannya dengan taat. Suka nggak membaca Alkitab? Iya. Wah, keren. Yang ketiga, Yesus adalah hidup. Maksudnya adalah kehidupan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Hidup kita hanya sementara di dunia ini. Kita akan mengalami kehidupan yang kedua setelah kita meninggal. Nah, kehidupan yang kedua ini adalah kehidupan yang kekal. Ada dua pilihan tempat. Yang pertama, surga, dan yang kedua, neraka. Putusan kita di dunia ini menentukan untuk kehidupan yang kekal. Kak Jack pilih ke neraka atau surga? Surga. Surga. Era juga surga. Era surga. Aku juga ke surga. Amin. Amin. Jadi jangan salah pilih. Hanya Yesuslah jaminan kehidupan kekal kita. Selain itu, Yesus juga berkata dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita tidak ditinggalkan di dunia ini. Ada Yesus bersama kita. Thank you for listening. God bless you. Annyeong. Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid.
Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus menghibur mereka dengan mengatakan bahwa sesaat lagi mereka akan bertemu kembali. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya untuk selamanya, tetapi dia mendahului mereka ke rumah Bapa di surga. Suatu saat nanti mereka juga akan menyusul. Begitu dengan kita, yaitu para pengikut Yesus. Kehidupan yang indah dan berharga hanya dapat ditemukan bersama Yesus. Karena di dalam persekutuan dengan Dia yang membuat hidup kita indah. Kebenaran tentang Allah dinyatakan melalui kehidupan dan perkataan Yesus karena Dia adalah penyataan Allah. Surga hanya dapat dicapai melalui Yesus karena karya keselamatan Dia adalah jalan yang satu-satunya bagi manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita belajar tentang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tentunya terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tadi adik-adik sudah dengarkan dari adik Gia, Ava, dan Ero. Mereka luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Yeay, kalian juga. Ayo sama-sama kita belajar firman Tuhan supaya bisa ngasih sharing sama teman-teman ya. Oke, adik-adik, di Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus saat itu berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, itu kata Yesus loh adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tunjuk ya. Ada gambar. Nah, ini gambarnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ini gambarnya jalan. Jalan itu gunanya untuk apa? Ya untuk berjalan dong. Boleh berjalan, boleh berlari, apa saja. Dan gunanya jalan tersebut adalah supaya kita kalau mau ke suatu tempat, nah kita menggunakan jalan tersebut supaya kita sampai ke tujuannya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah tentang ada dua tempat. Dua tempat ini dipisahkan dengan satu jurang. Ya kan adik? Kalau kita mau pergi ke tempat yang selanjutnya, kalau ada pemisah jurang tersebut, tentunya tidak bisa kita melewatinya. Kita mau lompat, tetapi terlalu jauh. Nanti kita malah jatuh. Ya kan? Lalu bagaimana caranya kita bisa menuju ke jalan berikutnya? Ke tempat berikutnya harus menggunakan apa yo? Bisa menggunakan jembatan, ya kan? Atau ada tempat yang buat penghubung antara satu tempat di mana kita berada, terus kita mau pergi ke satu tempat itu. Nah, begitu juga adik-adik gambarannya hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Waktu kita jatuh di dalam dosa, wah hubungan kita terputus, ya kan? Karena Allah kita itu kudus. Kalau kita berdosa, otomatis kan kita tidak kudus, kita terpisah. Karena itu kita terpisah jaraknya dengan Allah. Nah, tahu nggak? Kalau kita mau menuju kepada Allah, jalannya harus lewat mana? Ayo. Tadi kan kita sudah baca ya di Yohanes pasal berapa adik-adik? Pasal berapa? Ya? Ayo, tanya papa, tanya mama di sana. Iya, betul sekali. Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan. Ya betul sekali adik-adik. Jadi jalannya yaitu lewat Yesus. Yesus menjadi jembatan penghubung kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan
dengan Bapa kita di sorga. Lewat apa adik-adik? Pengorbanannya di kayu salib. Tuhan sungguh sayang sama kita. Sebab itu kalau kita percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan itu, Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah kebenaran itu sendiri dan Dia adalah kehidupan itu sendiri. Maka kita akan mencapai tujuannya, yaitu kepada Bapa kita di sorga. Kepada kehidupan yang kekal tentunya. Ya, adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Benar, agar supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Tanpa melalui Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga. Oh iya, tahu nggak kalian? Inti hidup ini itu bukanlah apa yo? Bukanlah tidak ada akhirnya loh. Sebenarnya inti hidup ini adalah tidak ada lagi yang dapat memisahkan hubungan kasih kita dari Tuhan. Karena memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayo semangat beribadah, semangat belajar firman Tuhan, semangat berdoa, taat ya. Taat kepada Tuhan dan tentunya taat kepada Papa dan Mama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adik-adik terdapat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, adik-adik, tirukan kakak ya. Kita ulang sekali lagi. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan lupa ya, dihafalkan. Rocky Kingdom Kids, masih ingat nggak kalau minggu lalu ada pertanyaan tentang mengapa ada yang berdoa kepada patung yang dianggap suci atau keramat ya kak? Oh iya, dan jawabannya adalah beberapa orang berdoa kepada patung yang dianggap suci atau keramat karena mereka percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan untuk mengubah banyak hal. Dan itu berarti mereka telah mempercayai Allah yang palsu, Kak. Berikutnya, beberapa pertanyaan lain yang sering kali tanyakan tentang doa. Dan tentunya jawabannya ada di Alkitab. Dengerin baik-baik ya. Bila kita dalam keadaan tidak baik, masih dapatkah kita berdoa? Ayo, siapa yang tahu? Kakak tahu nggak ya? Atau mungkin adik-adik? Bahwa setiap orang dapat berdoa setiap saat dan juga untuk setiap kebutuhannya. Dan kakak, bila seseorang berbuat hal-hal yang kurang baik atau membuat kesalahan, mereka lebih membutuhkan Allah
dibandingkan saat-saat yang lain. Ih, benar banget sih Kak. Dan juga bila kita berbuat sesuatu yang salah, kita justru perlu berbicara dengan Allah mengenai hal itu. Kita butuh mengakui bahwa apa yang telah kita lakukan adalah salah, Kak. Mintalah maaf dan mohonlah kepadanya untuk mengampuni kita. Masih ingat gak Kak tentang kisah seorang pemungut cukai? Di dalam Lukas 18 ayat 13-14 yang berbunyi, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikian pertanyaan tentang doa dan jawaban dari Alkitab. Sampai ketemu di pertanyaan tentang doa dan jawaban dari Alkitab selanjutnya. Rocky Kingdom Kids, ibadah sudah selesai. Kakak mau ajak kita semuanya untuk berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami sungguh luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan tolong pemerintahan kami Tuhan dalam menangani COVID ya Bapak, yang terjadi di bangsa ini maupun di dunia ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat ya Bapak bagi pemerintah Tuhan untuk menangani semuanya ya Bapak, sehingga semua rintangan yang terjadi ini Tuhan, masalah COVID ini Tuhan bisa diatasi dengan baik ya Bapak. Dan kami rindu Tuhan, kami bisa kembali melakukan aktivitas kami semuanya secara normal kembali Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami mungkin yang saat ini Tuhan mereka sedang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada. Mari Tuhan di dalam nama Yesus, bilur-Mu sendiri yang menyembuhkan ya Bapak. Kami percaya mujizat-Mu terjadi ya Bapak pada setiap rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik mereka yang sementara terbaring di rumah sakit, mari Roh Kudus Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sungguh sempurna buat kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Chasing after me before I knew that I was helpless. You had won the victory before I fell into the darkness. You were out to set me free before I knew that I was broken.
You poured out your grace on me. You are everything, everything to me. You are everything, everything to me. You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. Before I felt that I was worthless, you took up the cross for me. Before I knew I was an orphan, you have made me royalty. You are everything, everything to me. You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are the light that's alive in me. You're the breath that fills my lungs. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are everything, everything to me. 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 You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are the light that's alive in me. You're the breath that fills my lungs. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are all that I need, all that I need. You are all that I need, all that I need. Rocky Kingdom Kids. Hari Yes. ini kita belajar tentang Yesus adalah Jalan kebenaran dan hidup yang terdapat di Yohanes 14 ayat 6. perkataan Yesus tersebut menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yeay! Itulah yang kita yakini bersama sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yes, dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Before I knew I was an orphan, you have made me royalty. You are everything, everything to me. You are the future.